Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, saya dengan Ervina Yudiaksari. Saya dari Universitas Said Jakarta dengan prodi akuntansi. Di sini, saya akan menjelaskan materi tentang persediaan penilaian. Sebelumnya, terdapat dua sistem pencatatan akuntansi persediaan, yaitu dengan sistem perpetual dan sistem periodik atau fisik. Penentuan kedua sistem pencatatan tersebut tergantung pada kebijakan yang diambil oleh suatu perusahaan. Nah, dalam akuntansi, persediaan barang bisa dihitung dalam beberapa metode. Beberapa metode perhitungan atau pencatatan persediaan barang yang populer digunakan adalah metode yang pertama ada first in first out atau FIFO, yang kedua ada LIFO atau last in first out, dan yang ketiga ada average atau rata-rata. Nah, saya akan menjelaskan beberapa pengertian tentang metode FIFO, LIFO, dan average. Yang pertama ada FIFO. Metode FIFO ini menghitung barang yang pertama kali dibeli atau masuk gudang yang akan langsung dijual ketika ada transaksi penjualan. Metode FIFO ini dipandang lebih baik dari segi harga dan penyimpanan persediaan. Persediaan yang masuk pertama dan dijual terlebih dahulu akan membuat persediaan selalu dalam kondisi barang bagus karena barang tersebut diperbarui terus-menerus. Nah, yang kedua ada metode LIFO. Metode LIFO adalah metode persediaan yang masuk terakhir akan dijual terlebih dahulu. Metode LIFO ini menetapkan harga dan stok barang yang terakhir masuk sebagai harga pokok penjualan produk. Yang ketiga ada metode rata-rata. Harga pokok persediaan barang dagang yang tersedia dijual dihitung sebagai berikut. Harga pokok rata-rata sama dengan harga pokok persediaan tersedia dijual dibagi dengan kuantitas persediaan tersedia dijual. Berikut adalah contoh soal tentang metode FIFO, LIFO, dan average. Yang pertama, ada contoh metode FIFO. Perusahaan mencatat persediaan barang dagang metode periodik atau fisik. Berikut ini adalah data yang diperoleh selama bulan Juli 2021. Pada tanggal 1 Juli, persediaan awal sebanyak 100 unit dengan harga 10.000. Sampai pada tanggal 25 Juli, pembelian sebanyak 100 unit dengan harga 14.000. Pada tanggal 31 Juli 2021, persediaan akhir sebanyak 200 unit. Diminta hitung nilai persediaan akhir 31 Juli 2021. Berikut adalah jawaban metode FIFO. Pada tanggal 1 Juli sampai pada tanggal 25 Juli, total semua persediaan unit yaitu 1.000 unit. Persediaan yang terjual akhir periode 1.000 unit dikurangi 200 unit dengan persediaan akhir, total 800 unit. 800 unit ini didapat dari pada tanggal 1 Juli persediaan awal yaitu 100 unit, lalu dengan 9 Juli pembelian dengan 500 unit, lalu 21 Juli pembelian dengan 200 unit. Maka FIFO periodik persediaan akhir dengan 200 unit itu didapat dari pada tanggal 21 Juli dengan pembelian 100 unit dengan harga 13.000, lalu 100 unitnya pada pembelian tanggal 25 Juli dengan 100 unit dengan harga 14.000. Jika di total nilai persediaan akhir yaitu 2.700.000. Lalu selanjutnya mencari HPP. Dengan harga 12.300.000 didapat dari semua pembelian pada bulan Juli. Lalu dikurangi dengan 2.700.000 itu didapat dari nilai persediaan akhir. Maka HPP yang terjual itu total 9.600.000. Yang kedua ada contoh metode LIFO atau last in first out. Dengan contoh yang sama seperti FIFO seperti tadi, perusahaan mencatat persediaan barang dagang metode periodik atau fisik. Berikut ini adalah data yang diperoleh selama Juli 2021.
Pada tanggal 1 Juli, persediaan awal sebanyak 100 unit dengan harga 10.000 sampai pada tanggal 25 Juli dengan pembelian 100 unit dengan harga 14.000. Pada tanggal 31 Juli 2021, persediaan akhir sebanyak 200 unit. Diminta hitung nilai persediaan akhir 31 Juli 2021. Jadi, berikut adalah jawaban dari metode LIFO. Dari tanggal 1 Juli sampai 25 Juli, total persediaan unit yaitu 1000 unit. Persediaan yang terjual akhir periode 1000 unit dikurangi 200 unit sama dengan 800 unit yang terjual. 800 unit ini didapat dari pada tanggal 25 Juli pembelian 100 unit. Lalu 21 Juli pembelian dengan 300 unit dan ada 9 Juli pembelian dengan 400 unit. Jadi jika di total terdapat 800 unit. LIFO periodik dengan persediaan akhir 200 unit. 100 unit didapat pada tanggal 9 Juli pembelian 100 unit dengan harga 12.000 dan yang 100 unitnya lagi didapat pada persediaan awal dengan harga 10.000. Jika di total nilai persediaan akhir yaitu 2.200.000. Selanjutnya mencari HPP. 12.300.000 itu didapat dari pembelian pada bulan Juli dikurangi dengan persediaan akhir 2.200.000. Jadi total HPP-nya yaitu 10.100.000. Yang ketiga ada metode average. Contoh soalnya seperti sebelumnya. Perusahaan mencatat persediaan barang dagang metode periodik atau fisik. Dan berikut ini adalah data yang diperoleh selama bulan Juli 2021. Pada tanggal 1 Juli, persediaan awal 100 unit dengan harga 10.000 sampai pada tanggal 25 Juli pembelian 100 unit dengan harga 14.000. Pada tanggal 31 Juli 2021, persediaan akhir sebanyak 200 unit. Diminta hitung nilai persediaan akhir 31 Juli 2021. Berikut adalah jawaban metode average. Jadi, pembelian pada bulan Juli 2021 sama dengan 1000 unit. Persediaan yang terjual akhir periode 1000 unit dikurangi 200 unit, totalnya yaitu 800 unit. Average periodik. Harga pokok rata-rata sama dengan 12.300.000 yang terdapat dari pembelian pada bulan Juli 2021 dibagi dengan 1000 unit total pembelian unit pada bulan Juli 2021. Jadi, totalnya yaitu 12.300. Jadi, selanjutnya HPP. HPP 800 unit itu terdapat dari penjualan pada akhir periode Juli dikali dengan 12.300 yang terdapat pada harga pokok rata-rata. Jadi totalnya HPP sama dengan 9.840.000. Sekian dari saya tentang materi persediaan penilaian. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf sebesar-besarnya dan semoga ilmunya bermanfaat. Terima kasih.